baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk kita ulangi dari awal ya. Yuk semangat semuanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi ya, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Ya, praise-nya luar biasa ya. Satu lagu, 3 frekuensi. Gak apa-apa, kita bernyanyi dengan hati kita, temponya kita masing-masing ya. Yang penting satu tujuan. Oke, tenangkan hati semuanya, tenangkan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan sama-sama. Mari kita angkat sama pujian penyembahan ini. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku dapat.
setiap kataku kau tahu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang
Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini, atas waktu yang tersedia, untuk kesehatan yang kami miliki maupun yang sedang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, yang sedang beban berat Tuhan berikan kekuatan agar dapat melalui setiap proses, setiap level-level yang harus kami lalui. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan merasakan dan melihat hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Terima kasih Yesus. Mari kami mendengarkan firman dari teman-teman kami, dan biarlah apa yang kami dengar pada malam hari ini dapat masuki hati kami dan menjadi teladan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Luar biasa ya. Siapa lagi ya? Mungkin siapa lagi sing online nih? Wes. Siapa itu? Steve ya? Owen, hai Owen. Ya. Siapa itu ya? Steve ya? Hai Steve. Hai Steve. Kayak kamu. Oh iya, satu kamu dua satunya. Sekali ngomong receh. Sekarang. Dulu saya belum. Iya. Jangan semuanya. Sharing. Shalom semuanya, ada yang mau sharing? Mungkin dari yang online. Cie, saya belum. Training Ini ya. perdana loh guys. Tapi magang. Ayo ya. Hari ini banyak yang magang ya. Tiga. Hari ini banyak yang magang ya. Dari Budi ya. Udah. Yuk. Ya mungkin ada yang mau sharing atau dari onsite? Ya onsite mungkin. Enji gitu ya. Langsung rak ditodong deh. Ya kok pikir loh. Oh iya. Oh iya, Kangen dia. Kangen dia. Gak ada yang gangguin ya. Iya. Kemana Ji? Loh. Mungkin kok Budi mau sharing? Mungkin Budi Mendadak tuh. baru pelayanan sediluk pelayan istirahat dulu. Ceo. Ayo Ceo, sharing saya. Cio, congrats buat buka tokonya. Hai Cio. Hai, saya lagi di atas, mohon maaf tidak bisa join teman-teman. Gak apa-apa. Ayo sharing Ceo. Aku ya yakin aku ini. Ya, seyakin-yakinnya. Yakin. Loh. Wah. Jadi apa ya, mulai dari mana? Oh enak ya, le offline ya, le online ya, nggak kelihatan nek nangis tak apa gitu. Tak cepet loh Ceo. Loh, takut. Takut ya lalu. Aku mau sharing ini sih soal kemarin buka story itu. Kayak sebuah perjalanan apa ya, yang lumayan singkat dan juga bermakna gitu loh. Jadi awalnya itu mungkin beberapa teman-teman yang kemarin datang udah sempat dengerin juga. Kan aku ini kan nggak terpikirkan untuk membuka store toh. Dan bahkan juga sempat kayak hampir menyerah gitu loh, karena ngelihat keadaan online sekarang kayak agak lumayan drop jujur gitu ya. Jadi kayak lumayan kayak nguyuh banget, dan sampai akhirnya aku kayak ada momen di mana aku kayak nggak di sini deh, kayak ini bukan bidangku ya, biasalah ya anak muda. Terus habis gitu dari situ juga ya bersyukur dikelilingi orang-orang yang selalu support dan selalu dukung gitu toh. Dan aku
tiba-tiba dapat WA dari orang Royal untuk intinya nawarin tenan murah gitu loh. Terus terpancinglah aku sama papa mamaku untuk datang ke Royal gitu toh, ngeliat tenan kayak apa kok kayak murah banget gitu loh. Terus habis itu datang ternyata lokasinya nggak bagus dan nggak strategis. Nah terus setelah itu lihat-lihat terus papa tuh keinget, loh waktu itu saya sempat ditawarin kayak tenan yang di sebelah sana di lantai yang sama lantai ground itu, dan ternyata harganya naik drastis gitu sampai ratusan juta dari berapa puluh juta, kayak ngawur padahal kecil pol. Terus habis gitu marketingnya tuh bilang kayak ini tapi ada lokasi yang sebelah sana dekat optik juga, daerah optik juga, harus ditunjukin intinya lokasi yang sekarang akhirnya digunakan sekarang itu. Terus dan juga dari situ awalnya kan kayak mikir keras gitu toh, maksud aku buka store kayak padahal aku semua nyerah ini mau wis mau tak geletakno ini kayak wis mau give up gitu loh. Kok tiba-tiba kok Tuhan kayak kasih sign kayak ayo belum gitu loh, kayak jangan nyerah gitu loh, ayo kamu maju terus gitu, jalan lagi, ayo coba lagi kayak gitu. Terus habis itu akhirnya coba ditanya harga berapa, harga sekian. Terus papaku bilang, boleh nggak ditawar segini? Kayak ditawar lagi. Terus kayak kok boleh ya? Akhirnya itu tenani orang pemilik orang gitu, bukan pemilik Royali. Jadi kayak lebih enak nawari. Terus akhirnya ditawar, boleh. Terus ditawar lagi. Papaku bilang, Trin, kalau ini boleh, berarti memang ini kamu harus maju jalan. Kayak ini jalani Tuhan gitu loh. Nggak mungkin ada, mesti semurah ini nggak mungkin gitu loh. Kapan lagi ini memang buat kamu untuk store-mu ini maju gitu. Ya singkat cerita akhirnya ditawar sampai 3 kali tuh akhirnya dapet kayak gila. Ditawarnya berkali-kali lipat. Terus habis gitu mulai deal oke. Langsung kayak papaku tuh kayak habis misalnya kayak Sabtu kan ada doa di rumah. Langsung naik ke kamar, langsung bahas konsep ini taruh di mana. Kayak aku sampai loh beneran dah ini sampai nggak percaya gitu loh rasanya. Terus habis gitu akhirnya mulai discuss, bahas ini ya itu ada tragedi di mana biasalah ya drama dengan orang tua, kayak ada miskom, terus ada kayak perbedaan pendapat, aku mau gini, mama mau gitu, kayak nggak enakan mbak mama kali ini ya, kalau itu tuh cepat mbak papa, aku mbak mama gitu. Nah nggak enakan mbak mama ya itu miskom. Terus habis gitu ini dari pembukaan story ini juga jadi ngerti gitu loh, oh ternyata selama ini tuh mamaku tersakiti sama perkataanku dan aku juga tersakiti sama perkataannya mamaku, jadi kayak sama-sama tersakiti tapi nggak ngerti gitu loh, kayak ya udah berusaha kayak udah angin lalu aja gitu loh, kayak ya mungkin capek, jadi kayak mewajari sampai akhirnya ternyata itu jadi luka yang nggak disadari kayak gitu. Terus habis itu sempat ribut sampai akhirnya kumpul di kamarnya papa mama sampai ceceku sampai ceceku itu melok masuk sampai kayak diskusi, terus kayak ayo nggak bisa loh ini kalau ribut-ribut kayak gini deh, terjadi pemulihan juga di situ. Yaitu puji Tuhan kayak dapat berkatnya bukan cuma berkat cuan tapi juga berkat pemulihan gitu loh dalam hubungan di keluarga ini. Dan pas pembukaan story-nya aku juga kayak berdoa gitu loh sama-sama. Ambil Vincent juga berdoa. Itu kayak Tuhan kalau memang ini story memang kayak aku nggak mau story ini menghancurkan hubunganku dengan keluargaku, dengan orang-orang terdekatku gitu loh. Aku nggak mau karena aku punya usaha, aku untuk berhasil, tapi hubunganku dengan keluarga nggak sehat, aku nggak mau gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih dan Tuhan lancarkan sampai minggu ketiga pulang subuh-subuh sama papa tuh kayak papa sampai yang kayak bilang kok cepet ya, kayak nggak sadar gitu loh. Dan aku pun juga menjalaninya juga kayak iya ya Pak, udah mau jadi loh Pak. Kayak udah kelihatan gambaran besar ini udah dipasang, ini udah dipasang, kayak cepet loh ini. Waktu itu yang Cetesya itu lama gitu loh. Mungkin baru
awal-awal ya nggak ada pengalaman. Sekarang udah pengalaman jadi udah ngerti harus ngapain gitu. Kayak kita sampai sih nggak menduga-duga kok bisa secepat ini ya jadi nih gitu loh. Terus habis gitu akhirnya pas sudah ini aku tuh ada momen di mana waktu proses ini pembukaan store tuh kayak aku ngeliat papaku kayak apa yang dia lakukan itu aku bisa ngerasa kasihnya papaku gitu loh buat aku kayak dek ya menangis dek itu kayak masang-masang lampu manjat-manjat sing kayak bener-bener kayak all out gitu loh sampai mungkin lebih banyak papaku yang keroyal daripada aku gitu bisa dibilang gitu kayak semangat banget dan dia kayak rasanya seakan seperti kayak aku melakukan yang terbaik buat anakku untuk dalam tanda kutip ya amit-amit untuk kayak terakhir kali ini gitu loh kayak dia bener-bener all out itu kayak. Jadi sampai kayak aku gila aku sampai malam-malam tuh kayak merenung ya ampun Tuhan ada momen di mana papaku kayak tiba-tiba ngomong kok ini dadanya papa gak enak ya kayak ngomong gitu loh tapi kayak nggak terus aku tanya loh kenapa pak terus kayak di dalamnya apa di luar itu kayak nggak tahu kayak ini kayak nggak enak gitu nah yes namanya anak yo nggak tahu ya dulu mungkin pikirannya saya muda kayak pokoknya aku harus pergi aku diizini apa enggak tapi sekarang kayak aku berharap papaku bisa umur panjang papaku bisa bahagia gitu loh papaku bisa hidup sehat kayak gitu dan aku kayak di malam itu rasanya kayak muelo banget sampai kayak Tuhan aku pasti pengen papaku bisa maksudnya umur panjang aku ya apa ya caranya aku bisa membalas kebaikannya papaku gitu loh semua kebaikan yang papaku saya lakukan ya apa ya caranya aku sampai melo banget gitu malam itu terus ya udah setelah itu kayak pembukaan store berhasil terus ya aku ngeliat juga dibantu Mbak cepat juga Mbak soal desain nih thanks to cepat dan juga mamaku yang bantu nyiapin frame kayak banyak campur tangan Tuhan juga gitu loh dan juga ya orang-orang terdekat lah kayak aku merasa gila aku beruntung Pol bebanku mungkin nggak mungkin kayak aku ngerasa bebanku berat tapi kayak aku dikelilingi komunitas yang kayak gini terus aku punya keluarga yang sangat suportif aku punya pasangan juga suportif kayak aku beruntung pol gitu loh rasanya aku merasa bersyukur banget kayak Tuhan ngasih battle tapi Tuhan juga melengkapi orang-orang di sekitarku untuk kayak kasih apa extra power gitu loh buat aku bisa terus maju dan berjuang dan aku bilang pokoknya kamu terus melangkah aja nggak perlu sempurna apalagi kan aku orangnya perfeksionis kayak kok kurang ini kurang itu ya tapi kayak gak apa-apa melangkah dulu gitu loh dan papaku sempat kasih pesan kalau jangan lupa kalau kamu sudah punya store ini kamu udah diberkati Tuhan selintik berkelimpahan kita ini pengelola bukan pemilik semua ini punya Tuhan jadi kayak pesannya papaku itu kayak sederhana dan nancep banget di pikiranku kayak kamu punya uang sebanyak apapun intinya itu bukan punyamu itu punya Tuhan kamu harus jadi berkat gitu dan ya puji Tuhan kayak aku kerinduanku juga cuma satu sih aku punya usaha ini selain untuk jadi berkat tapi aku juga pengen kayak salah satunya adalah ya ini kayak aku ngelakuin ini juga buat kayak membalas orang tuaku kayak membahagiakan orang tuaku juga membahagiakan keluargaku juga kayak gitu sih jadi dapat double blessing gitu thank you. Thank you, Theo. Ya, memang segala sesuatu benar apa doa sih. Maksudnya tanya Tuhan, benar nggak Nek dengan kita doa dulu pasti adalah penyertaan Tuhan. Ya mungkin banyak struggle ya. Itu kayak mungkin ya segoncangan pasti ada. Cuma tetap berjalan sama Tuhan pasti Tuhan yang lancarkan semua. Amin. Thank you, Theo. Yuk, Thank you. siapa? Butuh tisu tak, Theo? Tak untel ya, Theo dari sini. Loh, Ci, wis nyampe tisu nih. Oh, ya, cepet ya. Cepet ya. Kalian jam ya. Pia nangis loh, nular deh kayaknya. Pi nangis loh. Loh alah. Padahal dia nggak lihat mukaku loh.
Pesan satu Cil, nggak boleh disentuh ya Cil. Nggak boleh disentuh. Cik Agnes harus peluk, Cik Agnes harus peluk itu. Bombay lah. Nek mau peluk tambah bombay kok. Iya, iya, Pi, lanjut. Ayo Pi, lanjut Pi. Waduh ya, ini ya Mbak. Apa? Pita. Tapi mau sambut. Oh, mungkin Enji, Mbak Enji. Oh Oh iya. iya. Tunjuk benar. Ayo Sam, ayo Sam. Ayo Sam. Iya, kita kangen loh. Gimana perjalananmu? Yang ngomong aja. Jadi mau sharingnya atas hari hari Minggu kan balik ke Surabaya toh. Jadi kan habis turun itu kan ngelewatin imigrasi. Nah pas di imigrasi itu kan pasporku kan diliatin toh. Nah pas diliatin paspor itu aku tuh sempet gak dapat. Biasanya kan kalau turun gitu dapat semacam permit kan, semacam kayak surat gitu toh bahwa kamu nih bisa pulang gitu. Nah terus pas pulang sing kali ini, aku tuh nggak dapat suratnya buat pulang itu. Jadi aku sempat nunggu lama di sana, di imigrasi, sempat ditanya-tanyain ambek petugasnya, kayak melakukan kegiatan yang mencurigakan apa enggak. Nah, soalnya kan mereka kan curiga toh. Kenapa kamu kok sing kali ini nggak dapat surat untuk clear gitu. Biasanya kan oke kamu clear untuk landing, kamu clear untuk pulang. Terus pas kali ini tuh aku nggak dapat gitu loh. Sampai kadang aku tanya, oh ya, kok sing kali ini aku kok nggak dapat. Biasanya itu aku pulang tuh pasti lancar, pasti keluar gitu. Pasti keluar di email tuh pasti dapat bahwa kamu ini bisa pulang gitu loh. Jadi kali ini aku turun, terus kok sing lain nih kan ada berempat yang pulang. Jadi ada 3 lagi tuh mereka kan cepat gitu loh. Pas imigrasi tinggal Pak scan fingerprint, scan mata, terus bisa jalan-jalan tuh. Terus aku tuh aku kok lama gitu ya. Aku tuh sampai 2 jam nunggu di imigrasi, sampai ngantri buat interview tuh. Dan pas di interview itu kayak pertanyaannya kayak kamu kok nggak dapat letternya, terus saya bilang terus sampai kenapa terus gitu. Terus tanyain kamu kenal sama orang ini nggak, dan ternyata mereka itu detail. Akun sosmed itu dicek, Facebook dicek, Instagram dicek. Mereka tuh bukain HP. Jadi HP ku tak kasih ke dia, terus sama dia tuh dicekin satu-satu. Followermu berapa? Namamu siapa? Iya, benar. Sungguh. Beneran. Iya. Ya. Tadi aku jawabnya ya dengan nada yang menenangkan jiwa. Jadi kan harus ke sana gitu. Terus tanya, kamu berapa bersaudara? Saudaramu kerjanya apa? Terus kamu kok bisa kenal sama orang ini? Jadi mereka itu suspek. Aku kan di Facebook itu berteman sampai 1 orang nih toh. 1 orang ini memang rekan kerjaku, tapi wis lama pol sih. Sekitar 4-5 tahun sing lalu. Terus sekarang aku wis gak kontak, wis lost kontak sama DE. Cuma mereka itu suspeknya aku berteman sama orang ini. Bahkan nek berteman tok, aku nggak pernah hubungi DE, itu mereka wis suspek. Jadi dari situ mereka nggak ngasih aku permit untuk clear landingnya di situ. Jadi aku baru ngenya di situ. Oh alah, di sini dah ternyata gitu. Harus tanya-tanyain tuh. Terus mereka nanya, orang ini ada melakukan kegiatan mencurigakan enggak selama bekerja sama kamu? Aku bilang, ya enggak pernah sih sampai sekarang. Waktu dulu tuh enggak pernah. Cuma mungkin sekarang ini, akhir-akhir ini mungkin iya gitu loh. Jadi mereka suspeknya di situ. Terus aku tuh pas di interview tuh sampai bilang, ya Tuhan, kalau misalnya kayak gini, masa-masa kayak gini, membuat hatiku enggak tenang, tapi aku percaya Tuhan itu pasti menyertai kok, tak bilang gitu dalam hati. Terus setelah interview selesai toh, itu saya nunggu lagi 1-2 jam. Jadi total di sana aku ada 4 jam. Suwe pol. Tapi masih mereka kasih komplimenter kok, masih mereka kasih makanan, kasih snack-snack gitu.
Iya. Nasi lemak lah, nasi lemak. Iya, masuk ke Singapura. Kan ada imigrasi toh. Memang ketat. Nah, kan ketat di situ. Weh. Terus kalau kamu kelihatan mukamu mencurigakan seperti kayak yang di Timur Tengah gitu, pasti dicegat biasanya memang. Jadi habis gitu dia bilang gini, kan yang interview aku kan kepala polisi toh. Badannya gede sih, gede pol, orang Melayu. Habis gitu dia bilang gini, oke nanti tunggu 1 jam ya. Nanti aku tanya dulu sama supernya, sama atasanku lagi. Jadi aku nunggu 1 jam itu was-was sebenarnya deg-degan. Aku ditaruh di suatu ruangan gitu ya. Kayak ruangannya ketutup gitu. Aku nggak ngerti ruangan apa itu. Pokoknya duduk ya toh 1 jam itu. Setengah jam tuh, setiap setengah jam tuh datang petugas gitu. Oh, kalau mau ke toilet boleh ya. Nanti tanya sama saya gitu. Nanti saya arahkan toiletnya kemana gitu. Nah. Terus nggak lama sudah 1 jaman gitu dia datang lagi. Oh sudah clear kok, kamu boleh pulang kok. Nanti nggak lama keluar permitnya, dia bilang gitu. Ya puji Tuhan di situ. Oh berarti Tuhan sudah menyertaiku dan menjawab doaku gitu. Ayo aku. Ya wes habis gitu ya sudah. Akhirnya dikasih clear imigrasi, keluar suratnya. Ada gitu aku bisa lanjut fingerprint, lanjut ngambil foto, terus ke jalan-jalan dan pulang. Udah aja. Selesai. Kesel kayak Melayu-Melayu. Kok. Makasih Gosem buat sharingnya. Ya memang kayak mungkin ada rintangan, ada masalah gitu, tapi kan kalau kita sabar, kalau apa pasti Tuhan juga masih menuntut memberi jalan lah. Dan di tengah-tengah itu ada yang bisa ada diambil ya, kayak tadi dapat makan, masih dapat masih dapat sesuatu ya yang bisa disyukuri. Makan yang dipikirkan ya, benar kalau mau benar. Cuan paling ngono. Oh, Melayu sih pokoknya. Terus ada yang mau sharing lagi? Ayo online. Mungkin yang di online. Kok Owen mungkin wis lama kok Owen. Jeng. Apa ya? Bingung nih kalau disuruh tanya. Sharing. Baby CSP. Pengalaman jadi papa baru. Baru. Gimana tahu. Berhasil, Mas Kaki berhasil. Duh. Ntar aku bingung nih. Tuh. Coba pegangan. Bener jalan bener. Mau jalan. Ayo. Jangan dipakai di sini panggil cari pegangan. Ngawur kok ini. Halo, sorry. Valen sih. Ntar, aku agak bingung nih. Ya. Kalau berah. Oke, kenapa tadi? Oh, sharing. Wah, iya, sharing apa ya? Aku bingung nih, aku halo. Ya, dengar. Halo. Loh. Sharing. Nah. Halo? Ya, Dengar kok. Oke.
Ya ini udah nggak ketemu baby GSP ku udah hampir 10 hari kayaknya. Soalnya my family kena COVID semua. Jadi aku pindahin si Daisy sama Giorgio ke Jakarta dulu gitu. Anyway, sharing apa ya? Sharing ini deh. Dulu pas mau lahiran itu, Daisy itu pengen banget lahirannya tuh normal gitu loh, bukan sesar. Jadi dari awal tuh udah maunya normal terus. Terus akhirnya pas mendekati hari H, dokternya tuh ada yang bilang kayak, oh kayak mungkin kamu nggak bisa normal, kamu misalnya cuma sesar gitu. Oh kenapa? Soalnya dia ada matanya minus kan, jadi nggak bisa ngeden gitu loh. Nah terus tapi masih mau diusahain katanya gitu. Terus akhirnya tetap mau coba normal, tapi ketemu dokter lainnya lagi, melalui dokter yang lain gitu, dokternya bilang, kamu tiba-tiba bertanya gitu loh, kamu normal semua kan? Ada skoliosis nggak? Dia tanya gitu. Terus dia bilang, kayak ada skoliosis sedikit, bilang gitu. Oh, kalau ada skoliosis tuh biasanya nggak boleh lahiran normal. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa sih harusnya gitu-gitu. Tapi akhirnya kita doa, tanya Tuhan gimana. Akhirnya mutusin, oke, Tuhan kayak arahin kita ke sesar aja gitu. Nah terus akhirnya singkat cerita lahir kan babynya. Habis itu besokannya dokter yang salah satu tim dokter yang bantu kelahiran itu bilang, wah ini kayak puji Tuhan gitu loh. Intinya kalau misalnya kamu kemarin maksain normal, itu bayi kamu tuh nggak akan selamat, nggak akan survive, nggak akan bisa lahir. Soalnya keblok sama apa gitu intinya. Nah, jadi ya enggak lah, rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana kita. Gitu sih. Wow. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu guys. Yesus pegangan. Sebenarnya aku mau ke sana loh hari ini gara-gara agak kesepian nih di rumah. Oh, kemalaman kayaknya. Saya bingung. Tuh, tapi jangan dah, saudara familyku kan COVID semua, nanti nular lagi semua. Oh iya, wis. Bagus, nggak usah kok. Pentolmu mantep, Valen. Iklan ya. Kita wis cecetan, aku jalan di pantol kok ngono lho ya. Ternyata kesettingan ya. Iya. Oke, thank you guys. Thank you. Congrats forward. Jaga Thank you. Jaga kesehatan saya kan lagi banyak yang Iya, lagi banyak lah. yang COVID. Iya XBB. Sorry bang, aku bego. Sorry baru. Iya. Sorry. Yuk, siapa lagi? Aku mau nambahin boleh? Boleh. Oke. Aku terinspirasi dari sharingnya Kak Owen barusan. Jadi, ini bukan ceritaku pribadi, cuma aku tersentuh banget sama cerita ini karena ini salah satu orang yang aku kenal. Jadi, aku kan punya beberapa teman blogger yang dekat dan baru-baru ini kehilangan salah satu teman dan dia di usia yang sangat muda. Dia tuh usianya masih 32 kalau nggak salah. Dan dia meninggal itu karena dia melahirkan. Gitu. Jadi ceritanya tuh dia udah lama menikah sama suaminya dan dia itu sudah merindukan banget tuh namanya punya anak. Itulah kenapa setiap kali ketemu sama teman-temannya kan mostly blogger-blogger gitu. Itu dia selalu bilang kalau dia tuh kepengen punya anak, dia kepengen punya baby gitu karena dia suka anak kecil. And then one day setelah berapa tahun mereka menikah, terus akhirnya puji Tuhan dia dikasih hamil. Jadi dia hamil dan dia tuh happy people. Jadi kayak suka update story dan segala macam, kayak sharing. Nggak mudah ya ternyata kalau jadi seorang orang tua kayak untuk hamil kayak gitu. Terus ternyata long story short, waktu usia kandungannya tuh udah mulai makin naik, kok dia tuh ternyata badannya tuh menolak keberadaan anak ini kayak gitu.
menolak keberadaan ada anak ini, terus tuh sering sakit-sakitan, badannya selalu drop, plus ketambahan COVID. Habis itu dia sembuh, badannya kondisinya semakin buruk kayak gitu. Akhirnya di titik sampai di usia kandungannya ke 7 bulan itu diminta untuk dikeluarin anaknya. Anaknya tuh diminta dilahirin. Oke, ini aku tak open cam aja deh. Terus habis itu di hari yang pertama anaknya lahir itu baik-baik aja. Anaknya sehat, tapi kan harus masuk ke ICU ya. Nah, itu karena kan prematur banget. Terus mamanya awalnya baik-baik aja, tapi ternyata waktu subuh atau kayak gimana langsung drop terus tuh memang dikasih tahu sama dokternya kalau ini tubuhnya tuh nggak kuat ngalami kandungan. Jadi dokternya bilang kalau dia itu tuh punya kelainan menganggap bahwa anak itu bayi itu tuh adalah benda asing yang nggak bisa diterima tubuhnya. Jadi akhirnya nyerang balik ke mamanya, istilahnya kayak gitu. Nah, dipikirnya kan baik-baik aja karena udah dilahirin prematur. Ternyata waktu subuh dia nggak kuat, akhirnya dia nggak ada, gitu kan. Itu saat itu aku waktu diceritain tuh besok paginya sama temanku yang lebih dekat sama dia gitu. Emang badannya dia tuh nggak kuat sama sekali untuk mengandung si anak ini. Terus ketika disemayamin kayak gitu, siang harinya jam 2 atau kayak gimana, anaknya tuh nyusul juga. Anaknya nyusul nggak ada, nggak kuat juga. Nah, itu aku sampai kayak nggak bisa habis pikir karena dia tuh sangat muda, dan istilahnya kan kalau kita secara umum pasti menganggapnya, oh Tuhan kasih berkat nih, anak itu kan adalah berkat yang luar biasa yang dirindukan oleh setiap keluarga ya kan. Kok ternyata malah dengan adanya anak ini di dalam kondisi seperti ini kok ada satu nyawa tuh yang direnggut gitu. Dan ya kayak gak habis pikir lah, secara manusiawi itu kita berpikir kayak gitu. Terus sampai setelah berapa hari kemudian, setelah pemakaman dan segala macam, itu tuh aku dikasih tahu kalau memang kayak si Cece ini tuh kasihan Paul di dalam kehidupannya dia itu tuh dia selalu sendirian. Dia selalu sendirian dan orang tuanya pun even nggak datang waktu pemakamannya dia. Dan aku sampai kayak, hah kok bisa kayak gitu. Dan di pihak suaminya pun, suaminya tuh juga sudah kehilangan mama papahnya. Jadi mama papahnya suaminya tuh udah nggak ada juga. Jadi keluarga yang datang tuh adalah teman-teman gereja, teman-teman komsel atau gimana gitu loh. Jadi teman-teman gereja aja sama teman-teman blogernya si Cece ini. Yang lainnya tuh pada nggak datang. Dan dari situ tuh aku belajar sesuatunya adalah sebenarnya Tuhan itu tuh memberikan ekstensi yang kadang kita tuh nggak sadari. Mungkin memang dari emang Cece ini tuh memang nggak sanggup untuk bisa memiliki anak, tapi Tuhan tuh kasih istilahnya dia kan udah menikah lama tapi nggak dikasih anak gitu kan, belum dikasih anak gitu. Tapi ketika ya dikasih anak, memang ya ini perasaannya hamil, terus memang dia tubuhnya tuh memang nggak bisa, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk dia hamil, dia bisa merasakan kalau anaknya tuh ada di dalam tubuhnya kayak gitu. Dan ketika dia tuh nggak memiliki siapapun, dan aku percaya juga kalau ketika dia ini sudah naik di surga kan, udah naik di surga dia yang dulunya kesepian dan segala macam, sekarang kan dia bisa ke surga tuh sama anaknya gitu kan. Aku benar-benar terharunya tuh sampai kayak ya ampun Tuhan, ternyata kadang tuh kita nggak sadar sama rencananya Tuhan yang mungkin kita nganggapnya kok Tuhan gitu sih, kok Tuhan gitu, tapi sebenarnya tuh semua untuk kebaikannya kita. Cece ini nggak dikasih anak, terus dia merindukan Paul sampai akhirnya dikasih anak, berarti memang itu sudah saatnya dia tuh untuk balik ke Tuhan gitu loh. Jadi dari situ akhirnya kita semua tuh kerasa kayak oh ya memang ini jalannya Tuhan, itu bukan suatu kebetulan segala macam, dan memang Tuhan tuh memberikan kesempatan dia untuk merasakan rasanya hamil dan punya anak seperti itu, walaupun dia belum langsung ketemu anaknya, tapi kan in the end aku percaya kalau dia tuh sudah di surga sama anaknya saat ini dan dia pasti hidup bahagia gitu, apalagi dia juga cinta Tuhan orangnya. Makanya dari sini ya itu aku belajar, jadi kita harus lebih sering-sering di dalam kita ngalamin masalah, kita ngalamin kesusahan atau kayak gimana, tetap setia, tetap percaya kalau misalnya di dalam kesulitannya kita atau gimana pun itu tuh Tuhan tuh udah nata jalannya kita setapak-setapak, itu tuh sudah kelihatan sebenarnya. Cuma kita yang harus peka untuk ngerti jalan mana yang harus kita tempuh, dan supaya kita tuh selalu lebih ngerti kalau oh Tuhan ternyata sebaik itu ya buat hidupnya kita. Udah itu sih. Thank you. Thank you, Chelsea. Itu sih nggak bisa bayangin jadi suaminya kayak apa sih.
Iya kan? Heeh, makanya aku. Tapi di sisi lain ketika ketika ditanya tuh kayak gimana itu ya memang lebih baik anaknya tuh diambil juga karena kalau enggak nanti kan cowoknya tuh katanya udah trauma banget gitu kan. Takutnya ketika anaknya gede malah akhirnya jadi blaming on her gitu. Anaknya cewek by the way. Gitu. Makanya ya memang jalan Tuhan berarti ya kayak gitu. Aduh. Itu. Oke, thank you. Silakan. Speechless ya, kayak nggak bisa ngomong ya. Tahu sih. Wow. Jadi nggak bingung nanggepinnya ya. Valen kok lagi stalking Valen. Aku ngerti Valen tujuan dipingin Ini loh arek MP. ini lo karena pingin deh lo pengen toh yo. Iya langsung ibunya aku kembalikan pada ibunya. Ibu kembalikan, aku berikan. Aku di sini Elin. Wes. Di tengah-tengah. Yang enak bisa. Di atas itu juga boleh. Oh, sini ya. BCU. Oke. Wow, aku nang sedikit punya Chelsea ya. Luar biasa sih, Dip. Tapi memang walaupun ketok aneh apa ya, kok kayak gini ya, tapi benar kalau kita ikut Tuhan itu kita akan belajar untuk melihat the good things gitu ya, in every bad things kayak gitu loh. Jadi kalau diurut-urut oh iya ya, akhirnya hari itu ya tetap bisa merasakan yang namanya dia tuh hamil karena itu kerinduan dia dikasih kesempatan kayak gitu loh. Dia di dunia ini dia yang ngerasa kesepian sampai orang terdekatnya pun ya kayak nggak terlalu peduli sama dia, tapi ya itu akhirnya dia ke surga dia sudah nggak akan merasakan kesepian lagi dan dia bisa bersama-sama anaknya gitu ya, walaupun kok dengan kacamata manusia kok kayak gini sih Tuhan, tapi Tuhan itu baik, selalu punya alasan lah di balik segala sesuatu yang terjadi. Amin ya. Aku kayak nggak perlu sermon, ini semua sharingnya luar biasa kabeh sih, mulai dari CEO Sam ke Owen Chelsea ini hampir semua tuh isi firmanku loh ya. Apa ini? Kita pulang ya. Tungguan loh. Oke, kita sedikit ya. Saya mau sharing. Sebelumnya kita doa dulu ya. Bapa kami dalam surga, thank you Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami masih Engkau berikan kesempatan sekali lagi Tuhan untuk duduk diam Tuhan di bawah hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mempersiapkan hati kami rindu, kami haus, kami rindu untuk selalu diisi oleh firman-Mu sehingga kami boleh menjalani setiap hari-hari kami Tuhan, setiap hidup kami penuh dengan penyertaan yang daripada-Mu ya Bapa. Kau persiapkan hati kami Tuhan, Roh Kudus Kau berikan hikmat akal budi, jadikan tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur, yang siap ditanami oleh berkat firman-Mu Tuhan, sehingga benih itu nggak akan jatuh di tanah yang berbatu-batu Tuhan, atau yang benih yang diambil oleh burung Tuhan, tapi kami percaya benih itu boleh taruh Tuhan dalam hati kami, tertanam, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buah itu boleh dirasakan oleh sekeliling kami ya Tuhan. Thank you Tuhan untuk malam hari ini, kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Malam hari ini yaitu tadi aku udah ngomong ya, beberapa dari sharing-sharing ini luar biasa sih, sampai kayak intinya itu ya apa sih dari firmanku gitu ya. Malam hari ini aku mau bawain tentang taste and see. Apa itu artinya? Kecaplah dan lihatlah. Oh ya, baik. BTW hari ini PAW-nya luar biasa ya. Tapi merasakan sukacita. Damai semuanya? Oke, yuk. Kecaplah dan lihatlah. Bisa tolong next, Valen? Nah, taste and see that the Lord is good gitu ya. Nah, hari ini tanggal 1 November. Gak kelihatan ya? Agak kurang di zoom ya. Nah, itu di sana ada Hello November. Gak kerasa ya? BTW, sermonnya minggu lalu itu sangat menohok. Bukan loh, kayak nyadar saya dibilang, ini November, Pak. Habis gini Desember 2023. Terus sempet tanya toh, dan itu juga membuat aku reflect gitu loh. Selama 10 bulan ini ya gitu ya, Tuhan itu udah ngelakuin apa dalam hidup kita, atau satu kata yang membuat apa sih kamu utarakan mengenai tahun ini ya gitu. Itu membuat aku kayak flashback. Jujur ya, waktu pitanya itu langsung dari kayak ada film gitu, dari Januari Februari itu gitu loh ya toh. Tahun ini menurutku benar-benar sangat-sangat tahun yang amazing, penuh dengan proses Tuhan gitu ya. Dari awal, enggak dari awal sih, dari akhir tahun tutup tahun
sampai beberapa tak sharing ya, dari tutup tahun sampai awal tahun itu setiap hari itu selalu ada. Aku sampai tanya Mbak Ilim, "Oh ya, 2022 ini apa oh ya?" Jadi kayak tiap hari itu kayak ada surprise apa lagi Tuhan? Kayak bukan kayak nantang Tuhan ya, tapi kayak aku merasa bahwa Mbak Haris sama Reva nih, kayak setiap hari itu selalu ada. Ya, shalom, hai Ref, Assalamualaikum, masuk. Baru mulai kok ini. Iya. Belum Ref, baru mau sermon. Nah itu ya. Jadi kayak aku tuh merasa di tahun 2022 ini tuh awal-awal tahun itu kayak setiap hari itu always kayak Tuhan itu mau proses, kayak Tuhan itu mau proses gitu ya. Bahkan sampai hari ini pun kita nggak akan pernah lepas yang namanya dari prosesnya Tuhan gitu loh. Nah itu. Next, boleh Valen? Nah, oke, kita masuk tema bulanan ya. Tema bulanan November sampai Desember ini itu memang baru keluar gitu ya dari Ko Philip. Tema bulanannya adalah mensyukuri mimpi dan penglihatan yang sudah terjadi. Jadi ada yang sudah tahu boleh di slide ke situnya sebelahnya Valen. Nah, tema tahunan kita apa? Dreams and Vision. Nah, untuk sebagai penutupan tahun ini, aku tahu mungkin aku merasa bahwa oh ya, mungkin pemimpin kita pengen kita tuh bersyukur atas segala mimpi yang sudah Tuhan taruh di tahun 2022, walaupun itu mimpi atau penglihatan atau apa ya, sesuatu yang sudah kita damba-dambakan ya, mimpi ya, pasti ternyata sudah terjadi gitu ya, dan kita belajar di bulan ini untuk mensyukuri mimpi dan penglihatan yang sudah terjadi. Awal-awal tahun 2022 ini kayak banyak gitu ya yang tiba-tiba tuh kayak sharing gitu, aku dapat mimpi, aku dapat bukan penglihatan, lebih ke arah mimpi. Banyak yang dapat mimpi sih, kayak mimpi tiba-tiba kok ada Ko Philip C. Airin ngomong sesuatu, kayak aku merasa diberkati kok Tuhan, aku nggak pernah ya, aku tuh kayak ngomong dalam hati Tuhan, aku kok nggak bisa kayak arah-arah CG sing lainnya ya Tuhan, tiba-tiba kayak dia sharing, aku dapat peneguhan, dan ternyata memang mimpi itu kayak dia ketemu sama Ko Philip C. Airin dalam kondisi yang mungkin kayak apa ya, oke lu keren lah mimpinya mereka. Sampai aku ngomong, kok aku nggak pernah ya Tuhan dapat mimpi kayak gitu loh. Mungkin kayak aku kok sekali ya di mimpi terus datang ke Philip, Cak Airin mungkin ngomong apa tuh kayak nggak pernah gitu. Ditegur, aduh jangan. Kalau itu kamu ambek komoro. Nah itu ya. Jadi itu aku ngomong Tuhan, aku kok nggak pernah dapat mimpi kayak sing penglihatan gitu, enggak gitu. Tapi satu hal aku percaya gitu loh. Kayak di tahun ini pun aku melihat banyak hal sing di luar ekspektasiku gitu loh ya. Kayak aku ngelihat banyak hal sing terjadi sing apa ya, sing nggak pernah tak pikirno sebelumnya. Kalau kita dengarno, kalau kita awal gereja itu kan ada klip ya. Ada apa? Klip sing sing video klip yang Ko Philip ngomong itu loh ya toh. Opening clip gitu ya. Ini bahasanya multimedia soalnya ya. Sorry. Arek mulmet. Ya itu opening clip. Jadi bener-bener kayak sesuatu sing itu toh bulan lalu apa yang melihat jauh ke depan ya, itu kan melampaui hidup kita, itu tuh kayak di play terus setiap bulan. Tema bulanan itu didengung Mbak Ko Philip setiap minggu, bahkan setiap kali ibadah lewat opening clip itu gitu ya. Dan memang aku percaya bahwa 2022 ini Dreams and Vision ini adalah bukan tema yang sekedar kita tuh oh ya wes Dreams and Vision, tapi benar-benar tema ini tuh hidup gitu loh bagi gereja kita. Dan aku percaya bagi setiap kita pun juga. Kayak tahun ini aku ngeliat Pi bisa buka store ya, atau Vision Glasses, itu kan pasti juga mimpi gitu dari Pi. Akhirnya ya Tuhan realisasikan, Tuhan percayakan. Terus kayak CEO juga, dan banyak di sini juga aku percaya ada mimpi yang akhirnya Tuhan genapi gitu loh. Dan ya ternyata Dreams and Vision ini bukan hanya sekedar tema bulanan yang cuma nangkring, oh ya gerejaku punya tema tahunan kayak gini, enggak. Tapi tema ini benar-benar hidup gitu ya, di gereja kita, di kehidupan kita pribadi itu juga gitu ya. Nah, kalau aku tuh ya lebih ke arah misalkan tahun ini tuh benar-benar Tuhan itu mungkin nggak ngasih tahu aku lewat mimpi atau lihat penglihatan secara visual atau audible, tidak sama sekali. Tapi sing benar-benar aku tuh tahun ini sing benar-benar klik itu apa sih? Kadang itu ya aku misalnya nganggur nyetir gitu, tiba-tiba kayak ada ayat kayak gitu ya. Kok tiba-tiba ayat ini terus yo, kok ayat ini terus gitu loh. Tapi aku tahu tiba-tiba kayak Tuhan ngasih ayat ini ke aku. Tuhan lagi nyapno aku ini. Sungguhan. Waktu itu terakhir aku sempat nge-share di grup.
Sing aku ngomong apa ya di grup itu ya. Dan sungguhan waktu itu aku benar-benar dapet banget ya ayat ini. Padahal aku waktu itu tidak mengalami hal apapun. Aku merasa hidupku gak apa-apa, lagi gak ada masalah gitu loh. Tapi tiba-tiba aku dapat ayat itu. Sungguhan mari aku nge-share itu di grup, besok jeder kayak ternyata ini Tuhan tuh prepare hatiku. Waktu itu jagalah hatimu ya dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sungguhan Tuhan proses aku kayak jadi kayak tahun ini tuh Tuhan lebih banyak. Aku nggak tahu ya, mungkin kalian punya apa ya kayak pengalaman pribadi ambil Tuhan, di mana Tuhan tuh mungkin sudah prepare kalian lewat temen kalian sing ngomong, atau lewat firman sing kalian dengar hari Minggu, lewat saat teduh kalian pribadi. Itu kayak Tuhan tuh sedang prepare kalian gitu loh untuk menghadapi sesuatu. Nah, aku tuh tahun ini bukan tentang mimpi atau penglihatan sing dalem, tapi lebih ke arah itu. Jadi misalnya kayak aku terima ayat di perjamuan. Itu ya aku percaya bahwa setiap sing tak dapat, ayat sing aku dapat, God lagi prepare aku nih, kayak Tuhan lagi prepare aku pasti kayak gitu loh. Jadi setiap ayat itu aku ya wes amin wes, memang kayak jagalah hati. Oke, berarti hari ke depan ini aku benar-benar harus jaga hatiku. Dan memang bener kayak ono yang membuat diri kita ini kayak ayo ingat, dan kamu kemarin wis disiapkan Tuhan untuk menjaga hati untuk menghadapi masalah ini. Jadi ya wis pakai firman-Nya itu gitu loh. Jadi lebih ke arah situ. Tapi aku percaya bahwa setiap kalian pun juga punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang mungkin nggak lewat mimpi, penglihatan yang audible atau kayak visual gitu, enggak gitu. Tapi aku percaya bahwa tahun ini dreams and vision ini tergenapi dalam kehidupan kalian gitu ya. Dan juga tahun ini pun aku ngelihat papa mama Eko Ilim itu mengambil apa ya, kayak dreams and vision ini luar biasa gitu loh. Yang aku tahu gitu ya, jadi sedikit sharing papa mama Eko Ilim itu dari dulu tuh sebenarnya kayak ayo dipanggil untuk melayani lebih. Tapi mereka merasa bahwa aku sudah tua gitu loh. Aku sudah kayak gak perlu lawayan anak muda gitu loh. Jadi dia tuh malah seneng lihat anak-anak itu semakin dipakai Tuhan gitu. Tapi dia merasa bahwa ya sudah anak-anakku kayak gitu loh. Aku cukup aku di balik layar, yang penting aku menjalankan visi. Tapi tahun ini Tuhan genapi, menjelang akhir tahun ini mereka kayak mau di-set mau hidupnya walaupun sudah tua. Papa Eko Ilim tuh 70 ya Lim ya. Iya 70 lebih. Terus mamai 60, 72, mamai 61 gitu ya. Tapi mau mengambil visi gitu. Mengambil visi untuk melayani lebih, dan akhirnya sekarang Tuhan panggil menjadi CG leader. Kayak ini kayak aneh, dan ini tuh harusnya ya Papa Eko Ilim itu sama sekali kayak mustahil gitu loh. Tapi aku percaya ya tahun ini dreams and vision itu Tuhan genapi gitu loh bagi keluarga kami gitu ya, bagi keluargaku ambil Ilim gitu ya, ngelihat papa mama kita akhirnya satu keluarga ini sama-sama melayani Tuhan, mengerjakan visi Tuhan. Dan kalau kalian lihat kemarin kan ada conference senior, itu aku sampai kayak kadang dengar cerita dari mama itu ya, CG Van kemarin kayak apa, wih gendeng saya susu iki semangatnya suara sampai mbah kok iso yo, dulu tuh paling melempem loh, sekarang mereka loh gak di pandemi, maksudnya itu sekarang loh gak online kan mereka. Kita sih online, kadang tuh harus aku males laku online, mereka tuh tidak ada online, dan yang datang tuh 40 jiwa. Aku ya misalnya dengar cerita mbak papa mama Epi juga, itu CG-nya tuh orang tua tapi semakin berapi-api. Justru sing nom iki sampai aku sampai malu kayak, loh kok kita kok belum yo Lim yo, kayak anak-anak muda maksudnya belas loh, mereka nggak ada online, nggak tahu lek papa mama Epi masih ada, nggak ada toh. Jadi kayak wah biasa loh, sing datang itu juga nggak cuma sedikit mek belasan, tapi puluhan gitu loh. Dan aku percaya ini tuh generasi tua itu semakin Tuhan tuh mau pakai gitu ya toh. Selama ini sing kita tahu anak muda lah sing pasti gencer. Dia tahu kayak kalau kita dengar nama Marsharon apa Oge ngono, Oge nih sekarang enggak loh, senior ya tambahan sing kayak ojo sampai ini kayak warning buat kita gitu loh. Ayo kita pun juga mau terus berlomba-lomba gitu loh, kayak dia opening gelanggang dalam gelanggang iman kayak gitu ya, benar-benar ke antar generasi gitu loh. Nah aku bersyukur juga ditempatkan gereja yang benar-benar yaitu loh, setiap generasi itu dipakai ambil Tuhan itu ya. Next lanjut Helen. Nah tahun 2023. Nah, habis gini kan kita mau masuk ke tahun yang baru ya. Sudah November, habis gini Desember, tinggal wes kayak blink of eye stok kayak cepet gak sih ya toh? Kan kerasa nggak sih kayak baru aja rasanya 2022. Iki wes November. Habis gini kita 2023. Nah, kayak minggu lalu Pi ya ngomong buka di YouTube, aku rasanya kok jeru ya, kayak kelam gitu loh, kayak orang-orang ngomong tentang 2023. Aku hari ini juga ngecek what they said about 2023. Yang keluar Jokowi bilang bahwa 2023 ini gelap.
Dia ngomong kayak gitu toh. Dia bakal bilang apa sih kata apa yang dunia katakan tentang 2023. Resesi ekonomi. Iku lah didengungno terus toh. Resesi kayak gitu loh. Dan 2023 itu lebih sulit daripada tahun ini gitu ya. Terus ada ya banyak perang antar negara. Sekarangnya wes kayak ketok. Banyak perang-perang dan tahun depan itu kata bahkan bisa lebih ya gak tau lah ya geopolitik kayak gitu loh ya. Terus ada the never ending pandemic ya toh, akan banyak virus-virus baru. Aku ya gak ngerti wis pokoknya dunia ini gak tambah api kayak gitu loh ya. 2023 kan lebih gelap. Ini sing Jokowi sing ngomong itu. Terus persaingan makin ketat. Jadi persaingan bisnis semuanya itu karena apa sing wis buka atau apa, aku pas baca-baca waduh kok kayak gini gitu ya toh. Nah, tahun-tahun ke depan memang Alkitab ya ngomong dunia ini akan semakin jahat gitu ya. Tapi apa sih yang perlu kita siapkan? Satu sing perlu kita siapkan next Valen, harusnya kita nah, oh iya ini saya tunggu. Belum sorry. Nah, sing ini ya, sing dari 2023 ini mungkin ini bukan sekedar nakut-nakuti, bukan. Tapi aku tadi bisa ini membuat kita tuh semakin sadar. Ayo, mungkin dalam kerjaan kita, ayo kita kerja sing bener. Kita bener-bener minta Tuhan hikmat gimana kita bisa menghadapi 2023. Jadi ojo sampai setiap sing omongan 2023 gini membuat kita tuh semakin down, bukan. Tapi membuat kita tuh semakin apa ya? Menjadi remind kita gitu loh bahwa kita nggak akan pernah tahu apa sih yang bakal terjadi dari ke depan gitu ya, apa sih yang akan terjadi dari 2023 ya, soalnya belum kita jalani. Tapi satu hal yang pasti ya harus kita tuh punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah next, nah kabar baiknya di 2023 gereja kita bukan nakut-nakuti, tapi gereja kita tuh punya tema tahunan, yaitu kita akan menyambut the year of sowing prayer and harvesting joy, di mana 2023 ini adalah tahun ini kita untuk menabur doa dan menuai sukacita. Amin. Amin. Nah, terus kita mau patahkan segala omongan 2023 kelam gini. Tapi 2023 ini adalah tahun di mana kita tuh harus menabur doa. Wes banyak doa. Berarti kita makin punya deep relationship sama Tuhan ya. Kita bangun hubungan pribadi kita sama Tuhan 2023. Karena dengan kita menabur itu akan ada tuaian sukacita di tahun 2023. Mungkin selama ini kita menabur sesuatu, kok gak ketok hasil ya Tuhan. Mungkin sekarang kita dalam kerjaan apa, dalam segala aspek dalam kehidupanmu, dalam pelayanan, nabur terus kok gak ketok wujud ya Tuhan. Percaya di tahun yang akan datang 2023 kita akan menuai sukacita. Amin ya. Nah itu. Nah, aku percaya juga bukan hanya tahun 2022 dreams and vision ini adalah tema yang dihidupi atau benar-benar hidup dalam hidup kita. 2023 ini sowing prayer and harvesting joy, aku percaya ini juga tema dari Tuhan gitu loh, melalui pemimpin kita. Dan ini adalah tema yang benar-benar didoano sungguh-sungguh. Jadi pemimpin kita harus dapat dengan sungguh-sungguh, ayo kita terima, kita tangkap itu dan kita ambil gitu loh. Tema ini benar-benar menjadi tema hidupnya kita. Benar-benar kita jalin 2023 dengan hati, dengan punya apa ya, kita bangun kehidupan doa kita. Karena memang mungkin aku nggak ngerti ya, apa mungkin ya, kayak mungkin pemimpin kita tuh juga tahun 2023 bukan tahun yang mudah gitu loh. Tapi kita tuh sebagai anak Tuhan, kita tuh punya pengharapan, ya toh. Dengan apa? Kita membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Otomatis kalau kita membangun hubungan pribadi sama Tuhan, kita tuh menjadi pribadi yang nggak tergoyahkan gitu loh. Mau 2023 kayak opo, tapi kita melekat ambek akar, melekat ambek pohon anggur yang benar itu, kita nggak akan mudah goyah gitu ya. Kita nggak akan mudah jatuh gitu ya. Nah, next Len. Nah ini. Oh ya, ini ya luar biasa gereja kita juga. Gereja kita ini tak capture note, aku terlalu banyak. Setiap bulan kita akan punya tema-tema bulanan gitu ya. Jadi tema bulanan ini akan membawa kita menuju ke tahun tema tahunan kita itu. Jadi luar biasa kalau Pastor Gina Darmawan kapan hari juga kayak sing datang firman di tempat kita tuh juga bersyukur gitu loh. Kalian harus bersyukur loh punya gereja yang menuntun kalian setiap bulan tuh punya tema. Jadi kayak jadi kita tuh nggak cuma terima the year the year of sowing prayer and harvesting joy ya wes gitu toh. Tapi kita tuh dituntun gimana kita bisa membangun hubungan doa. Oke, di situ nanti boleh tak share ya. Mungkin kalian nanti akan dapat firman ini waktu ambilku Philip ya Lim ya, untuk the year sowing prayer and harvesting joy, tak share di grup. Tema-tema yang luar biasa dan menguatkan setiap kita. Ya, oke Len, lanjut. Nah, karena kita tahu kita akan menyongsong tahun yang kita nggak akan pernah, maksudnya belum kita jalani. Ada satu hal yang tadi aku bilang yang nggak akan pernah kita lepas gitu ya. Kita ini dunia boleh berubah, situasi tidak menentu, tetapi satu yang harus tetap ada, yaitu penyertaan Tuhan atas hidup kita.
penyertaan Tuhan. Ini sih benar-benar gak bisa pernah kita lepas. Tadi si Ceo juga bilang, Cindy juga waktu nanggepi Ceo juga ngomong tentang penyertaan Tuhan. Sam juga bilang disertai ambek Tuhan. Terus tadi Ko Owen juga kan dalam kondisinya Desi yang kayak gitu, itu penyertaannya Tuhan juga gitu. Chelsea juga tadi ke teman itu menurutku tuh tidak akan jauh-jauh dari namanya penyertaan Tuhan gitu loh. Penyertaan Tuhan itu tidak, maksudnya gini loh, bukan oh ya aku mau disertai ambek Tuhan, oh penyertaan Tuhan tuh ada, oh jadi aku bebas masalah, tidak gitu ya. Tapi justru dengan adanya kita tuh dalam masalah, kita bisa merasakan yang namanya apa, penyertaannya Tuhan atas hidup kita. Boleh next Valen. Nah, kita baca dulu ya di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ini cuma sedikit. Bisa minta tolong dibacain aja sama Sevlo, bisa ya Sevlo. Jadi kan Kelurahan 13 kelurahan. Biar nggak tegang. Biar nggak tegang. Thank you Sevlo. Gak apa-apa Ceflo, gak apa-apa. Ceflo gokil. Sudah gak apa-apa. Thank you Sevlo. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Amin. Demikianlah mereka berangkat dari Sukat dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu, tetapi ada pada siang hari dari tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Ceflo, Kamu mencairkan suasana loh. Aku memang nggak bisa loh. Suka ya. Hari ini magangnya hostnya oke. Oke ya. Oke. Nah guys, kalau kita tadi nggak nyata juga judul perikopnya itu adalah Allah menuntun umatnya. Jadi di sini ceritanya itu ya, kalau diurutkan, jadi tuh ini tuh cerita tentang waktu Musa itu, Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi bagaimana Tuhan itu menuntun gitu ya pada saat bangsa Israel ini waktu detik-detik di mana sebelum Musa itu membelah laut itu loh yang mereka dikejar-kejar oleh Firaun. Nah ini tuh momen di mana sebelum itu gitu ya, di mana Tuhan itu menuntun bangsa Israel tuh pergi ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu ya. Nah, langsung aja, kadang itu kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Kadang kita tuh sebagai anak-anak Tuhan itu seringkali kayak ada kayak ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kayak misalkan ada masalah, ada kegagalan, yang namanya hidup gitu ya. Kadang itu kita merasa bahwa di Tuhan hidupku kok penuh dengan masalah. Kayak kok ini apa sing tak gumulnya apa kok nggak selesai ya Tuhan, atau kayak nggak nemu titik jalan keluar ya, atau ya apa oh ya Tuhan gitu ya. Kayak kita tuh merasa bahwa loh apa sih arti penyertaan Tuhan gitu loh, katanya Tuhan menyertai aku, tapi kok Tuhan tetap biarno aku tetap dalam lembah kekelaman. Kayak misalnya kayak cek abote hidupku iki kayak gitu loh, kok gak lulus yo rasanya, katanya Tuhan nyertai aku tapi kok kayak gini. Nah kadang kita tuh sebagai anak-anak Tuhan mungkin ya nggak salah, mungkin kita merasa bahwa kok gitu ya, mana sih penyertaan Tuhan itu, karena kita mungkin
punya paradigma yang salah tentang namanya penyertaan Tuhan. Nah, malam hari ini kita belajar sama-sama apa sih penyertaan Tuhan itu. Dan karena bukan konsep ya, karena mungkin kita menganggap bahwa oh, aku disertai mbak Tuhan, aku pasti nggak kena masalah kayak gitu loh. Kalau aku disertai Tuhan, aku nggak mungkin kena resesi, kerjaanku pasti enak-enak aja kayak gitu, aku nggak mungkin kena COVID kayak gitu-gitu nggak sih? Oh, penyertaan Tuhan ini kayak gitu loh. Tapi kadang itu penyertaan Tuhan walaupun kita tuh tengah-tengah masalah, ada loh. Justru di saat kita sedang mengalami masalah, justru di situ kita saat melihat penyertaan Tuhan atas hidup kita, gitu ya. Nah, malam hari ini kita belajar sama-sama bahwa kita menanggalkan setiap konsep di mana saat kita tuh tahu penyertaan Tuhan, kita tahu maksudnya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, oh jadi hidup kita tuh smooth, mulus, gak ada masalah, gak ada tantangan. No, justru di saat ada tantangan, ada halangan atau memang ada problem hidup, penyertaan Tuhan itu selalu ada gitu ya. Nah, dari ayat yang sudah kita baca di sini, kita bisa tahu, next Valen. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan itu berarti bahwa Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang benar. Nah, di ayat yang ke-17 sampai 18, saya ulangi lagi ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Nah, di sini seru. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Tak stop sampai sini ya. Jadi cerita ini tuh waktu Firaun biarno bangsa Israel tuh pergi gitu ya. Nah, lucunya itu Tuhan itu nggak nuntun mereka itu ke jalan. Jadi misalkan ada jalan menuju itu jalannya sing deket gitu ya. Enggak, Tuhan nggak nuntun mereka ke jalan sing deket gitu loh. Duh, kalau kita pikir secara manusia, loh Tuhan ada jalan sing deket, lapo kok Tuhan nggak nuntun sing deket aja, apa nggak sing jauh? Apa kok dikasih sing jauh gitu loh. Lah kita sebagai manusia biasa kita akan, loh Tuhan, aku nih margin deket golku loh, apa kok mau halangi atau mungkin loh apa aku suruh mau belok gitu loh. Nah, coba kita lihat di ayat selanjutnya ya. Nah, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, ternyata Tuhan itu nggak nuntun mereka ke jalan yang dekat tuh sampai tujuan itu karena ada di situ ada perang gitu loh. Nah, kadang dalam kehidupan kita ini juga reminder buat aku juga gitu ya. Kadang itu nggak semua jalan yang terlihat itu, wih enak iki. Wah, itu adalah memang kemauan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu bukan mengulur-ulur kok, bukan mengulur-ulur atau kayak beno kamu tuh suwe dapat penggenapan janji atas hidupmu kayak gitu. Bukan, tapi Tuhan itu menghindar, lagi sedang ngindarno. Nah, di situ ada jurang. Kamu tak pinggirno ya, kayak gitu loh. Jadi istilahnya itu kayak di pinggirno agak jauh dikit gak apa-apa ya nak, yang penting kamu gak jatuh. Sebegitu baik penyertaan Tuhan atas hidup kita. Walaupun Tuhan tuh ngelewatno kita tuh di jalan sing gak enak, mungkin jalan sing kita pengen itu tol, wis lurus gak ada jalan. Tapi Tuhan tahu di situ tuh ada jurang. Ayo lewat sing sodok kerikil-kerikil nak, maksudnya beno kamu tuh gak jatuh gitu loh. Ya aku langsung inget, iya ya Tuhan itu baik loh. Maksudnya itu walaupun kita tuh di jalan sing elek, tapi karena kita tuh tahu golek, maksudnya Tuhan itu sing isa ngelihat hidup kita. Percaya bahwa Tuhan itu sing punya hidup kita, amin. Tuhan itu sing nyiptakno kita. Tuhan itu punya blueprint setiap kita satu persatu. Siapa namanya? NGP Valen punya jalan hidupnya Valen, dibuka jebret panjang gitu ya. Oh, Valen mau ke sana ya, wes dilihat dari atas kayak, nak kamu kok lihat situ sih, pinggiro kayak gitu loh. Bagi Valen gak enak di pinggir maksudnya kayak beda jalan tuh gak enak. Harus apa sih mematahkan kedagingan, mengikis kayak benar-benar membayar harga mungkin dengan menjaga hati, jaga respon hati atau benar-benar menjaga kekudusan hidup. Tapi sing jalan dipilih Valen ini adalah benar gitu tuh, ada tuntunannya Tuhan dan itu akan menjadi goal sing terbaik gitu ya buat Valen gitu. Nah, sama kayak bangsa Israel waktu itu ya gitu. Karena Tuhan itu nggak mau, di situ ada perang. Dan Tuhan itu tahu bangsa Israel itu belum siap menghadapi perang gitu loh. Gak siap, pikir langsung diperhadapkan di perang, ya mati kabeh. Kayak Tuhan tuh ngomong, tak drill sih gitu loh. Kayak maksudnya menguatkan, kayak kita mau ikut latihan, mau ikut olimpiade. Otomatis kita akan berlatih terus. So. Mau kerja apapun loh, misalkan kayak ya gini. Oh, dia sekarang foto-foto gitu ya. Dia akan terus berlatih dengan apa ya? Dia memperbanyak portfolio. Dia akan terus berlatih, belajar. Enak nggak? Yo, lek dibanding enak pergi nonton ya enak pergi nonton gitu loh. Tapi karena YS tuh punya goal, ya akan terus dilakukan gitu loh. Sakit iya, sampai malam-malam iya, tapi dia akan melakukan itu untuk menuju goalnya gitu loh. Sama kayak bangsa Israel yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Karena bangsa Israel ini Tuhan tahu
bangsa Israel masih belum siap menghadapi perang, dilewatno dulu, tak drill sik, dikuatno dulu biar dia bisa menghadapi perang gitu ya. Nah, di ayat yang ke-18 ini akhirnya Tuhan menuntun bangsa Israel. Tetapi Allah menuntun bangsa Israel itu berputar. Jadi nggak boleh jalan-jalan yang dekat tapi disuruh muter gitu ya. Melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir gitu ya. Nah, di sini di poin pertama penyertaan Tuhan itu berarti bahwa Tuhan itu menuntun umatnya pada jalan yang benar. Jalan yang benar itu kadang itu sesuatu yang benar itu mungkin tidak akan mengenakan hidup kita, mengenakan kita gitu ya. Kayak segala sesuatu yang baik belum tentu benar gitu ya. Jadi yang benar ini adalah ya wis pokoknya saklek kayak gitu loh, kayak ya wis paten gitu ya, kayak jalannya Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan menuntut kita ke jalan yang benar walaupun terlihat tidak enak gitu ya. Sama kayak bangsa Israel disuruh muter ya toh, disuruh muter kemana? Ke salju-salju atau ke kota? Enggak, ke padang gurun. Padang gurun enak enggak? Enggak enak gitu loh ya, maksudnya kayak kita lihat iya ya Tuhan, kadang Tuhan itu yang ngerasa penyertaan Tuhan itu bukan kita tuh ditaruh di tempat yang membuat kita tuh nyaman, di our comfort zone, enggak, tapi di padang gurun. Membuat apa sih? Membuat kita ini semakin kuat gitu loh. Kamu dibawa ke padang gurun untuk mental ini kayak kita tuh punya semakin menggantungkan diri kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu ada di saat kita tuh lagi lemah, di saat kita tuh di padang gurun, justru kayak gitu loh. Dan ini Tuhan itu sedang menyatakan penyertaan Tuhan itu di padang gurun, disuruh muter, ditaruh di padang gurun gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa Tuhan itu membuat kita ini bangsa Israel ini mengerti gitu ya arti yang namanya penyertaan Tuhan gitu ya. Nah, percaya bahwa penyertaan Tuhan itu juga bukan berarti bahwa kita semua akan free from proses atau free from problem. Maksudnya penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita tuh akan oh yes gak ada problem, yes gak ada proses. Next line. Dan aku diingatkan sama story Chelsea, sorry tak capture. Chelsea nulis di situ tuh, sorry aku ya kecil banget ya itu. Tolong digedein online. Nah, because life is about process. If we reject the process, that means we rejected life. Itu benar, omongannya Chelsea itu benar gitu ya. Nah itu dia ngutip dari punyanya Ko Philip. Ya iya, hidup ini akan berbicara terus tentang proses. Like kita gak mau diproses, ya wes lah, minta dipanggil Tuhan. Nah ya gitu loh ya, atau namanya hidup tuh nggak akan pernah lepas ini namanya berjuang atau apa ya proses lah membentuk kita ini menjadi pribadi yang baik gitu ya. Itu benar, sing benar-benar oh iya ya. Chelsea kemarin untuk langsung tak capture masuk no sini ya. Terus kayak gitu next tolong line di jok next di. Nah itu ya di Keluaran 13 tadi kita sudah baca ya. Setelah itu membiarkan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini paling dekat. Nah, ternyata Tuhan nyuruh dia muter gitu ya ke padang gurun menuju ke laut Teberau. Ternyata kita baca lagi ini mungkin ke laut Teberau tuh. Enggak, mereka kepengen lucu dah. Oh alah, iya apa? Ngelucu apa? Oh Teberau. Oh pakai logat-logat gitu ya. Oh Teberau lah aku ngomongin guys medok. Nah tapi kalau ini mungkin nggak tak baca semua sebenarnya ini di next tuh panjang ya. Jadi kalian baca lagi ternyata ini tuh Tuhan muterno ini untuk menunjukkan apa ya Tuhan itu luar biasa. Ini kan akhirnya ke laut Teberau Musa sing belah itu loh. Akhirnya benar-benar orang-orang Israel itu akhirnya bangsa Israel tahu oh ini loh Tuhan yang disembah itu garis real gitu loh, kayak Tuhan itu ada dan Tuhan itu menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat gitu loh. Dan aku percaya dalam kehidupan kita pun juga ada tanda-tanda dan mujizat yang akan menyertai kita. Walaupun kita tuh harus lewat padang gurun. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi benar-benar nggak usah. Nggak usah. Jadi kayak kok Philip ya, titik-titiknya nggak bisa. Gitu ya. Jadi benar-benar gitu. Jadi benar-benar kita ayo sebelum 2020 tolong kok salah ketawanya kayak gitu. Nah, tadi kita ini tanggal 1 November ya. Kita menuju ujung 2022 itu sebentar lagi. Ayo kita merubah konsep berpikir kita bahwa penyertaan Tuhan itu bukan membiarkan kita tuh dikipas-kipasi enak bukan, tapi di saat kita tuh dalam lembah kekelaman asal ada Tuhan di sampingnya kita, asal Tuhan berjalan di depannya kita,
wis tenang oh, gitu ya nggak sih? Kayak aku tadi dengar sharing-sharing sharing-sharingnya mereka kayak tadi Chelsea, Ceo juga. Ceo tuh ngomong gini yang sampai tak catat. Battle Tuhan tuh tetap ngasih battle. Battle tuh ada dalam kehidupan kita, tapi Tuhan itu ngasih komunitas. Tuhan tuh ngasih keluarga, orang-orang yang bisa support CEO. Battle tuh tetap ada nggak ada. Sama kayak kehidupan kita. Ada masalah nggak ada. Tapi aku bersyukur punya kalian gitu ya. Yang membuat kayak ada sukacita. Kayak aku punya pemimpin yang benar-benar care ambil setiap kerohanian ini kita. Ada saat teduh, Rebu Sabtu ya benar ya. Terus habis gitu kayak menjaga pelayanan ini juga menjaga hidupku gitu loh. Mana pada saat aku lemah, aku ingat oh ya ada 229. Oh, yes, aku mau bangkit kayak gitu loh. Oh iya, kamu ojo nyerah kayak ada anak-anak kayak gitu. Oh ya, wes oke. Wes tujuan itu wes Tuhan gitu loh. Dan memang pelayanan ini yang menjaga hidupku gitu ya. Mau apapun eling gitu loh. Yo ojo kayak gini gitu loh ya. Tuhan itu baik. Ada penyertaan Tuhan gitu ya. Nah, memang untuk jangka pendek rute itu kalau kita lihat tadi di ayat 17 sampai 18, kalau lihat jangka pendek pun oh iya ya berarti Tuhan tuh memang nggak mau karena ada perang di sini. Tapi kita lihat jangka panjang, Allah tuh punya maksud yang besar bagi bangsa Israel, yaitu apa? Menuntun benar-benar agar mentalnya bangsa Israel ini adalah siap. Jadi one day dia ketemu perang atau apa, dia siap gitu loh. Oh di padang gurun dia tahu harus ngapain, harus apa, dia siap. Sama kayak kehidupan kita. Tuhan membawa kita ke next level. Amin. 2023 nggak akan mungkin kita akan sama kayak 2022. Pasti ada satu hidupnya kita sing di-upgrade. Nggak tahu itu mentali kita sing dulu gampang galauan. Terus 2023 kita kayak mungkin Dani diproses terus 2023 kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat gitu loh ya. Nah itu. Dan hidupnya kita ini nggak akan bisa stuck di situ tok, tapi harus terus berubah. Dan di situ Tuhan mau terus proses hidupnya kita. Jadi, ojo pernah ngomel, oh ono mana ini Tuhan ini juga buat aku gitu ya. Kayak aduh Tuhan, aku lelah gini ndak. Ojo pernah lelah. Lek kamu lelah berarti ya wis kayak Tuhan mau tanah. Ayo kas saudara kayak siap tadi deh kita kayak enggak gitu loh. Setelah kita mau terus diproses sampai Tuhan, biar hidupnya kita ini terus berkenan, malah serupa menjadi Tuhan, serupa gambarannya Tuhan gitu ya. Oke, yang kedua, Len. Nah, itu yang pertama tadi ya, penyertaan Tuhan, berarti bahwa Tuhan nuntun umatnya pada yang benar. Nah, yang kedua ini, penyertaan Tuhan, berarti Tuhan selalu berjalan di depan kita dan berbicara kepada umatnya. Ini yang berbicara kepada umat ini tak pegang benar-benar. Wes, pokoknya as long as Tuhan bersama aku, gak apa-apa wes. Kayak gitu loh. Karena aku tahu, aku bersama penciptaku gitu loh. Aku tahu aku bersama dengan siapa. Jadi, terus Tuhan ya berbicara, aku ya pengen gitu loh. Kayak Tuhan tuh ya aku bersyukur kayak Tuhan tuh tiba-tiba kayak ngasih ayat atau ngasih lagu dan itu ternyata mempersiapkan aku gitu loh untuk menghadapi sesuatu. Dan aku percaya di sini juga kalian mulai belajar untuk minta ambil Tuhan kasih aku kepekaan biar maksudnya itu aku mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku gitu ya. Kayak tunjuk Tuhan penyertaan atas hidupku. Belajar doa setiap pagi saat teduh kita bangun Tuhan. Satu hal saya nggak minta. Aku nggak tahu hari ini terjadi apa. Tapi please, ojo pernah tinggalin aku. Aku minta Tuhan bahwa penyertaan-Mu tuh ada, selalu ada dalam hidupku. Wes, Masio kita hari itu adalah manusia bilangku bad day, Paul. Tapi as long as ada penyertaan Tuhan, kita akan belajar untuk melihat berkat di setiap hari buruknya kita gitu. Bad day-nya kita tuh pasti ada gitu ya penyertaan itu. Nah ini, Tuhan tuh selalu berjalan di depan kita. Kalau di bangsa Israel di ayat ini, itu Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Jadi Tuhan itu baik memproses tapi tidak meninggalkan. Ngerti nggak sih? Ada lambang apa sih? Jadi tiang awan dan tiang api ini adalah lambang bahwa aku menyertai kamu. Dan aku percaya di setiap kehidupan kita ada tiang awan dan tiang api yang menjaga kita. Amin. Sama dalam kehidupanku juga. Aku percaya wes Tuhan mau bilang resesi ekonomi, persaingan tambah ketat, wes I do my best. Wes Tuhan pasti akan yang menyertai gitu loh. Dan aku percaya bahwa 2023, oh kelam, apa gini. Wes aku serah ambil Tuhan. Nah, ya kadang sana ada yang ngomong, apa Yones gini-gini. Wes aku berserah ambil Tuhan. Aku tahu aku berjalan ambil siapa gitu loh. Sama kayak kita kuat no diri kita. Kita tahu kita berjalan ambil siapa gitu ya. Di sini bangsa Israel tuh di ayat yang ke-21 ada ayatnya enggak ya? Oh, 21 sampai 22. Kayak enggak ada, Len. Nah, tak baca Noah ya. Jadi Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi Tuhan itu tetap menyertai loh di padang gurun itu. Tuhan suruh muter, tapi Tuhan itu enggak ninggal no. Tuhan itu tetap ayo aku jalan di depanmu ya. Pada siang hari dalam tiang awan untuk mereka menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dikasih tiang api gitu ya. Dikasih tiang
api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat ke-22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada dan waktu malam. Maka itu tetap tiang api itu tetap ada. Dikatakan tetap ada. Jadi dalam setiap musim kehidupan ini kita percaya bahwa akan tetap ada penyertaan Tuhan atas hidup. Di saat kita bangun ada tiang awan yang menyertai kita. Di saat kita tidur pun ada tiang api yang menyertai kita. Di mana tiang awan dan tiang api ini adalah melambangkan kehadiran Tuhan atas hidup kita. Penyertaan Tuhan atau apa ya, absen Tuhan itu ada gitu loh dalam kehidupan kita gitu ya, dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan berbicara dalam bangsa Israel dalam tiang api. Jangan tiang awan, tiang api itu kayak Tuhan itu ngomong, secara aku menyertaimu kayak gitu. Kalau tiang awan, tiang api yang selalu menutupi kemah pertemuan itu, kedua lambang kehadiran dan penyertaan itu terus terlihat gitu loh sampai bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian. Like kita baca terus disertai terus ambil tiang api gitu ya. Jadi benar-benar penyertaan itu untuk tetap menunjukkan kasih setia Tuhan atas kehidupan kita tuh sungguh besar. Kayak benar-benar Tuhan itu baik ambil kehidupan kita dan Tuhan itu bak seorang gembala gitu ya. Kita nih sebagai domba nih benar-benar kayak di tengah perjalanan padang gurun pun yang benar-benar berbahaya kayak waktu itu kan mungkin minim ya, zaman dulu tuh mungkin minim penerangan, padang gurun bukan kota loh, enggak ada lampu, enggak ada. Tuhan kasih tiang awan, tiang api, mereka nggak bisa jadi nggak kedinginan, jadi nggak kepanasan. Mau kepanasan ada tiang awan ya, atau padang gurun, bayang orang no pohon gitu lah. Malam katuen ya, atau nggak ada sih benar-benar sih, tapi Tuhan kasih tiang api gitu ya. Dan Tuhan tuh nggak ngutus para malaikatnya loh, ayo turun ini terus Tuhan lihat di atas nyuruh enggak, tapi Tuhan sendiri yang hadir. Amin. Dan aku percaya pun itu berlaku dalam kehidupan kita gitu ya. Ada tiang awan dan tiang api dan Tuhan sendiri yang hadir dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang sama yang memimpin bangsa Israel menyertai bangsa Israel dalam perjalanan itu juga adalah Tuhan yang sama juga menyertai hidup kita. Amin ya. Nah, soalnya kita tahu gitu ya, kalau kita udah tahu kita tuh ada ambil siapa, misalnya kayak adik kecil, kayak Kaisen ya gitu ya. Kadang punya anak kecil ini kadang membuat aku tuh kayak, oh ini loh kasih Tuhan gitu ya. Walaupun aku ya nggak sempurna gitu, tapi kayak aku pun mengasihi anakku gitu ya. Apa Bapak di surga yang ngasih aku gitu loh. Kaisen itu orangnya tuh sodok takutan ya. Tuh kalian tahu dewe kadang lagi tuh kayak mami gitu tau. Nah kemarin itu kita ajak jalan-jalan gitu ya ke cewek gitu, ngajak jalan ke cewek. Terus lihat Zoom Move itu loh, kalian tahu nggak? Sing mainan, sing jalan tuh loh ngeng, kayak apa elephant, apa tiger gitu loh. Setiap kali kita lihat mall itu dia pasti nggak mau, dia takut gitu loh. Kayak sesuatu yang gerak, apa dia itu takut bunyi-bunyian dia itu takut. Tapi nggak tahu Tuhan itu baik. Mungkin mau siap aku firman ini loh, kayak ini loh penyertaan Tuhan, kayak as long as you are with me kayak gitu loh. Nah, terus tiba-tiba Kaisen itu waktu itu Ilim tinggal, aku lagi belanja sesuatu. Kaisen sampai aku, terus kita lu mana ya Ilim, tak telepon nggak bisa. Ilim, oh iya, Kaisen kita jalan-jalan sambil nunggu kapal gitu. Kita ngelewati itu terus gitu. Dia ngeliat dia, Kaisen mau, tak tawarin Kaisen mau, ayo enggak apa-apa kok itu enggak, maksudnya enggak bahaya gitu. Sama mami, pertama dia kayak enggak, tapi dilihatin terus sama dia gitu loh. Aku kayak, aduh ini bang, oh Kaisen mau foto ya, lagi mau foto ya. Kaisen mau naik, kok kaget aku loh. Iki kayak gak pernah gitu loh, Kaisen kayak gitu. Kaisen mau naik sama mama gitu loh. Nggak apa-apa Kaisen sendirian, tak bisa Beno di berani. Kaisen sendirian, nanti mama di sebelah. Jadi Kaisen naik sendiri ya gitu. Sama mama, nggak mau dia mau sama mama. Karena jadi akhirnya dia mau naik itu dengan happy sampai 2 kali dia muter-muter kayak minta lagi. Aduh. Akhirnya iya akhirnya lim bayar ono lim. Oh, iya. Untung ya, untung baik. Langsung jalan di limpon naik wis gak. Dia wis gak mau gak kuat deh. Ya nggak usah ketemu ini saya sama papa nggak mungkin. Besok tetap sementara under maintenance guys. Enggak. Balik lagi ya. Jadi waktu itu tuh aku tuh kayak happy. Aku nemeni anakku gitu ya. Dia itu kayak berani gitu ya. Kayak belok-belok hati nabrak. Jadi kayak membuat dia itu tambah excited, tambah dia itu gak berani. Tambah dia bukan gak berani, tambah dia itu kayak merupakan rasa takutnya dia gitu loh. Kayak oh ini loh.
kayak aku tuh langsung kayak gini, oh alah kayak waduh kayak aku ya. Kadang tuh aku takut sesuatu gitu ya. Tapi karena aku tahu aku mbak siapa, mungkin dia tahu aku tahu mbak mami, aku tahu mbak mama. Jadi aku tuh enjoy. Jadi itu enjoy. Padahal tuh udah lagu-laguan biasa kayak tuh paling takut. Mobil jalan-jalan itu loh sing itu aja yang ngelihat bukan dia sing mana dia wis nuwari keter-keter kayak nangis gitu loh. Tapi dia itu benar-benar enjoy the ride. Kayak benar-benar dia itu happy sampai minta lagi. Karena harus tak tanya, Kisan sendiri ya gitu. Waktu Kisan sendiri ya. Nah mau sama mama. Ya saya kira sama mama, tapi dia itu merasakan enjoy. Dan di situ aku lihat, oh ini loh Tuhan lagi ngajar aku sesuatu lewat Kisan. Di mana pada saat kita tuh menghadapi ketakutan kita. Tapi kalau kita tahu ada siapa di belakang kita, ada siapa di depan kita, kayak bangsa Israel ini, ada Tuhan gitu loh. Jadi kayak aku nggak takut ya. Kita kan enjoy our process gitu loh. Karena kita tahu kita bersama Tuhan, sing membuat kita tuh aman kayak gitu loh. Podo kayak Kaisen sampai oh walah Tuhan mau ngajari aku ini dah. Baru pas aku bilang tuh oh kemarin tuh itu tiba-tiba Kaisen mau naik Zoom movie ku Tuhan mau ngajar aku ini gitu loh. Dan aku percaya ini juga akan memberkati setiap kalian gitu loh. Aku mungkin nggak tahu proses apa yang sedang Tuhan taruh dalam kehidupan kalian gitu ya, apa yang kalian alami. Tapi satu hal aku malam ini mau ngingetin buat setiap kalian yang online juga bahwa ada Tuhan di belakang kalian, di depan kalian, di segala sisi hidup kalian tuh ada Tuhan. Jadi ojo takut, libatno Tuhan. Benar-benar minta doa. Kayak tadi Ceo juga mau buka toko pun itu ya berdoa. Sampai tuh doa Tuhan memang toko ini membuat aku buka toko ini membuat hubunganku sama keluarga aku itu ojo. Nah, ini tuh kayak ya benar doa Ceo itu sangat-sangat benar. Ini pun juga berlaku dalam kehidupan kita. Aku pun juga belajar untuk berdoa Tuhan. Kalau memang berkat ini bukan buat aku, ya ojo dikasih ke aku. Ojo sampai berkat ini menjadi kutuk buat aku gitu loh. Kadang itu kita merasa oh ini sesuatu yang besar, sing oh aku bisa dapat ini aku happy. Tapi kita nggak tahu balik itu ternyata membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Kita sibuk kerja, lupa Tuhan kayak gitu, lupa saat hidup pribadi. Itu kayak bukan berkat menurutku, malah berkat itu adalah berkat itu segala sesuatu yang membuat kita tuh dekat sama Tuhan itu memang berkat dari Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat kita itu tapi membuat kita jauh daripada Tuhan, itu perlu tanya Tuhan, apakah memang benar dari Tuhan atau membuat kita tuh jadi gagal fokus, jadi kita lupa sama Tuhan karena kita punya kesenangan pribadi atau kayak kekayaan yang membuat kita tuh jadi wes gak Tuhan-Tuhanan lah. Aku tanpa Tuhan ya suki, gitu loh. Nah itu ya. Kembali lagi. Nah, sebelum 2022 ini kita berakhir gitu ya. Ayo yang mulai jauh daripada Tuhan, ayo kita kembali. Ya toh masih ada waktu untuk menutup tahun ini dengan well done gitu ya toh. Dan kita akan menyambut tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan kantong anggur yang siap dipenuhkan oleh setiap proses. Bukan proses ini aku takut ya, wih, mari gini ono mar apa mana. Enggak, tapi membuat diri kita ini menjadi lebih daripada pemenang. Amin ya. Ayo kita ingat bahwa we are nothing without Jesus gitu loh. Benar-benar kita tuh bukan siapa-siapa gitu ya toh. Minta penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Next slide. Nah, selanjutnya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita membawa kita mendengar dan melakukan perintah-perintahnya. Nah, ini yang membedakan. Kok tadi kita tahu apa sih arti penyertaan itu ya? Pertama tadi, penyertaan Tuhan itu bukan berarti berarti bahwa Tuhan itu menuntun umatnya gitu ya, pada jalan yang benar. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu berarti Tuhan selalu berjalan di depan kita dan selalu berbicara kepada umatnya. Selalu kayak ngasih tiang awan, tiang api buat kita gitu. Nah, ini kalau penyertaan Tuhan itu, kalau kita tahu itu, kalau ada penyertaan Tuhan berarti dalam hidup kita, berarti itu membawa diri kita tuh semakin apa? Mendengar, bukan hanya mendengar tapi melakukan gitu ya. Jadi kalau kita disertai oleh Tuhan, kita pasti akan merasa semakin peka. Kita tuh merasa ini penyertaan Tuhan tuh, kita akan semakin peka dengan firman Tuhan yang kita dengar. Oh iya, aku mau belajar untuk melakukannya. Ini pun juga firman buat aku gitu ya. Atau mungkin aku akhir-akhir ini memang sibuk gitu ya. Kayak benar-benar kayak minggu lalu aku sharing BC Janet. Jadi memang benar-benar kemarin tuh kan Kaisen sempat sakit alergi, kumat timbul. Lah aku Mbak Ilin tuh sempat sibuk ngurusi Kaisen terus gitu loh. Sampai kayak kita tuh kadang oh iya ya, kita kok lupa ya saat itu pribadi sama Tuhan. Jadi kayak kadang itu masalah itu malah membuat kita tuh semakin inget gitu loh. Kok kita lost ya? Ternyata selama ini kita lost. Kita terlalu sibuk. Mungkin aku terlalu memprioritaskan Kaisen gitu ya. Gak salah, gak apa-apa kok. Kalian misalkan, oh, di kerjaanku ini lagi butuh ya, gak apa-apa gitu loh. Tapi ojo lama-lama di situ. Bangun saat teduh pribadi kita gitu ya. Karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang membawa kita tuh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Like kita nggak sampai mendengar dan melakukan firman Tuhan ya kayak apa gitu ya. Kita mendengar tok sebagai
kita tuh melakukan ojo sampai kita kejebak sebagai hanya rutinitas. Oh ya wes yang penting aku minggu ke gereja, ceklok intinya kayak gitu ya. Aku kesetor muka ambil Tuhan, itu kan aku anak Tuhan toh, aku datang CG, aku datang hari Minggu. Tapi di luar itu kita lupa. Ojo sampai kayak gitu loh. Karena penyertaan dalam Tuhan itu yang membawa kita tuh untuk selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan itu gitu ya. Dan bukti bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita tuh ya Tuhan berbicara lewat hidupnya kita. Ya apa kita tahu penyertaan itu kita nggak membuka hati. Ya toh, apa kita tahu kita tuh tidak membuka diri kita akan firman Tuhan gitu loh. Nah, setelah kita mendengar apa yang Tuhan sudah firmankan, ya kita harus melakukan gitu ya. Dan melakukan firman Tuhan kita juga harus mengikuti segala perintah Tuhan gitu ya. Dan serupa gitu ya dengan perjalanan bangsa Israel ke padang gurun. Hidup kita ini kayak sebuah perjalanan gitu ya. Yang kadang kita tuh kayak nggak ngerti ada apa sih yang bakal terjadi di depanku. Menakutkan katanya aduh ono apa maneh gitu ya. Kayak aku awal tahun tuh kayak gitu setiap hari sama Tuhan itu. Kayak atau mungkin ya sekaligus sesuatu sing mungkin Tuhan sedang mempersiapkan berkat 2023 kita ketemu pasangan hidup. Wih, buat ya toh. Iya mau gitu loh. Kita nggak akan pernah tahu 2022 kita harus berdoa. Nah, benar. 2023 kita nggak tahu. Ya tuh tiba-tiba moro-moro Nes, aku bagi undangan Ci. Terus datang ya. Tuhan, aku nunggu dari kamu lah. Amin Tuhan. Amin 2023. Fix aku dapat WA dari 2019 tak kenal no. Oke. Super AGP semua di sini. Amin 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 amin. Ya loh, apapun yang di dunia kita nggak akan pernah tahu 2023 kita akan menghadapi apa. Tapi satu hal ya, bagaimana kita sang lewati segala sesuatu itu kuncinya adalah kita ingat kita berjalan sama siapa gitu ya. Minta benar-benar Tuhan ada lagu kalau kau tak bersamaku apa nih? Kau tidak bersertaku, kau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Nah itu enak nanti kita nyanyi lagu itu ya. Jadi benar-benar tanpa Tuhan ojo Tuhan, Tuhan mau bawa aku ojo gak Tuhan bersama dengan kita. Maksudnya kita minta jangan jauhkan rohmu daripada aku, itu benar banget ojo sampai, karena ya biar nothing gitu loh, kita tuh nggak ada apa-apa ya, kita make kerucu gitu loh. Tapi kita kalau bersama dengan Tuhan wis aman lah, hidupnya kita ini wis ada blueprint nih, kita ngikut jalani Tuhan ya. Tuhan mau bawa kita kemana, ayo. Tuhan mau bawa kita masuk ke dalam visi lebih lagi, ayo gitu, ikut tono ae. Dan aku percaya pasti ada berkat tersendiri, bukan berarti aku ngajari berkat wis nanti kamu pasti dapat berkat, enggak. Bukti aku ngomong penyertaan Tuhan itu ada pada saat kita tuh malah justru dalam lembah kekelaman gitu loh. Jadi ojo sampai ya mek gara-gara dapat berkat tok tambah kayak kita tuh minta penyertaan. No. Enggak. Berkat Tuhan itu tidak semurah itu, guys ya. Jadi kadang tuh kita kalau mikir apa kerjanya berkat tok kayak kita ini ngelakuin ini dapat berkat, enggak semurah itu gitu loh. Tapi yang lebih mahal adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi kita tuh enggak perlu tahu masa depan apa sing kita hadapi gitu, yang akan kita hadapi. Hanya perlu percaya bahwa Tuhan itu yang memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Esensi betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Ayo bilang kanan kirinya, esensi betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Amin. Thank you. Apa langsung tutup aja, sudah malam. Kita nyanyi lagu itu aja. Tadi itu apa judulnya? Ketinggian kayak ini. Tuh kok jadi suara dua cek. Wah enak loh. Bila berjalan Bu, ku perlu Tuhan. Ayo kita nyanyi lagu itu aja yuk. Saya iya. Bila engkau tak beserta. Yuk kita benar-benar siapkan hati kita ya. Berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan bersama Roh-Mu, dalam Roh-Mu nyatakan Tuhan,
Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Kau tak, amin Tuhan, besertaku. Yes Lord. Amin Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Yuk, aku mau minta waktu sebentar bagi setiap kita untuk merefleksikan diri. Tahun yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, 2022. Mungkin tahun ini bukan tahun yang mudah bagi setiap kita gitu ya. Banyak hal yang boleh terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan itu tetap nyatakan kebaikannya. Sampai saat ini pun kita masih ada di tempat ini, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih memegang status sebagai anak Tuhan, itu adalah kasih karunia. Ini adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Tuhan, satu hal yang kami minta benar-benar Tuhan, kami nggak mau jauh daripada-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu, kami minta penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan pelan. Benar-benar kita minta penyertaannya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita ya. Bila Kau tak besertaku, kami nggak mau jalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuntun langkah kami Tuhan. Langkahku setiap waktu. Yes Tuhan, Kau melihat setiap hati yang rindu Tuhan. Tuntun setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuntun kami Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku bila Kau tak besertaku. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkah kami Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu, tuntun langkahku setiap waktu. Haleluya. Berjalan dalam Tuhan. Amin, amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, haleluya. Besertaku. Amin Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang rindu Tuhan, yang rindu akan selalu
akan hadir-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Malam hari ini Engkau lawas setiap hati yang rindu Tuhan, untuk hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh pimpin langkah kami Tuhan. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan, yes Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi serukan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan bersama kami Yesus denganku. Oh haleluya. Tuntun langkah kami Yesus. Tuhan, Engkau melihat Tuhan, saat ini Engkau menjamah, Engkau melawat setiap hati yang rindu ya Bapa, setiap hati yang mulai jauh daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi setiap mereka Tuhan, Engkau mengasihi setiap jiwa yang hadir malam hari ini Tuhan. Tuhan, jangan jauhkan penyertaan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, mungkin kami nggak tahu apa yang bakal terjadi Tuhan. Bahkan nanti pun kami nggak akan tahu Tuhan. Tapi kami nggak mau tahu Tuhan memangnya Tuhan. Karena kami tahu bahwa masa depan kami sungguh indah bersama dengan Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, buat penyertaan yang sudah Kau nyatakan atas setiap kehidupan kami. Mungkin kami nggak sadar Tuhan, mungkin kami nggak ngerti. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk setiap hari Tuhan minta penyertaan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena memang itu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau melihat setiap hati yang rindu. Kau melihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Yang rindu akan selalu penyertaan-Mu selalu hadir dalam kehidupan mereka. Malam hari ini Engkau penuhkan Tuhan. Mereka nggak sama lagi seperti mereka datang Tuhan. Mungkin mereka dalam berbeban berat Tuhan, kami nggak tahu. Atas nggak tahu Tuhan apa yang sedang mereka alami. Tapi kami percaya Tuhan, jangan pernah tinggalkan mereka ya Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas kehidupan anak-anak 229. Atas hamba-Mu juga Tuhan. Dan berjalanlah Tuhan bersama dengan kami. Thank you Tuhan untuk malam hari ini. Kami terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sangat manis melawat setiap kami semua Tuhan. Biar setiap firman yang boleh disampaikan ini boleh meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Dan boleh mempersiapkan kami Tuhan. Menjadi pengingat kami Tuhan bahwa kami nggak berjalan sendirian. Kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa privilege Tuhan kami boleh Engkau panggil sebagai anak-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk selalu berjalan setiap hari bersama dengan tuntunan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan untuk malam hari ini. Thank you buat CGC 229 Tuhan. Buat anak-anak yang selalu setia Tuhan. Buat anak-anak yang selalu mau membuka hati untuk melayani-Mu Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, juga Kau berkati Tuhan. Setiap anak-anak yang boleh melayani dari PAW, dari yang musik, dari yang host Tuhan, doa atmosfer. Semua Tuhan yang melayani Engkau juga sermon ini Tuhan. Bahkan yang bawa Ramah Tama Tuhan. Yang percaya Tuhan, Kau yang semakin menambah-nambahkan mereka, kapasitas mereka Kau tambah-tambahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Tuhan yang berhalangan malam hari ini, bagi yang mereka lagi bekerja, mereka yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, yang percaya berkat yang kami rasakan itu juga sama, boleh tersampaikan Tuhan kepada mereka juga ya Bapa. Thank you Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu manis ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bila Engkau yang terus berjalan dengan kami Tuhan, kami mau terus merasakan hadirat-Mu Tuhan sampai kami nanti pulang ya Bapa. Dan ntar kami akan berpisah, dan yang Kau yang sampaikan kami di rumah dengan sama tak lupa apapun.
Yuk kita semua angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia yaitu daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai setiap pribadi lepas pribadi. Kalian akan dipanggil menjadi berkat, menjadi terang dan garang dimanapun kalian berada. Tuhan akan manggilmu tuh menjadi pelopor Tuhan, menjadi army of God, benar-benar tentara Tuhan yang membawa berkat dimanapun kau berada. Dan Tuhan Yesus akan menyertaimu, segala apapun yang kau kerjakan, dimanapun kakimu melangkah, ada penyertaan Tuhan yang selalu mengikutimu. Thank you Tuhan. Hari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Nyanyi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian berdoa. Haleluya. Amin. Sorry, selamat malam. Guys, wah, guys, jadi yang online mungkin nggak tahu hari ini kok ada dakduk gitu ya, mungkin nggak ngikuti dari awal. Tolong Valen kameranya di shoot ke salah satu volunteer kita, Cie. Thank you kok Bu di atas hatinya yang mau melayani ya. Ini dia bermanfaat. Ya minggu depan ya, sorry kamu nggak bisa lari dari CK ini. Tak kusangka sejak dulu. Ceo kamu memancing Ceo. Oke, Cathedral Sun ya Ceo. Kita foto dulu ya. Yuk, yang online bisa on cam. Sebentar kita foto ya. Budi, yes ya. Katanya dia yang ngomong selingan BS. Yuk kita foto yuk yang bisa online, yang bisa on cam. Langsung terang ya sis ya, bisa pakai mata sembab. Iya. Ayo. Oke, come on. Ceo bisa nggak on cam? Vincent bisa nggak? Cek Vanessa, hello Cek. Ada Cek Vanessa. Halo, Nas. Yeay, kemana kamera? Halo. Kamu di mana Cek? Lagi di rumah. Oh ya, Cek Surabaya ya. Sip. Sip. Ayo Ko Victor, ayo Cek, on cam yuk bentar. Makasih ya Bu. Iya. Ji mau ngetik soalnya. Belum. Dia kan belum. Freestyle lah. Ayo. Oh iya, aku nggak boleh tekan. Aduh, ya. Iya, iki buriku. Enggak. Bisa, Sen. Vincent, enggak Ceo. Ceo Isa. Jujur nggak tahu caranya Cek aku. Oh, Chelsea. Fotoin Cel. Wah, thank. Ketok kabeh. Kelihatan Cel. Ko Ilim sama sebelah Ko Ilim siapa ya? Itu kurang kelihatan. Wah, nek ya kamu. Sudah ya guys. Oke, Sek. Mas, Ko Ilim masih gak kelihatan. Yes. Oke, siap semua ya.
Oke. Jengkol cara, ayo cara. Bentar. Sabar ya. Lagi. 1, 2. Oke, udah lagi. Satu kali lagi pose bebas mungkin. Gimana gayanya? Ya boleh ini. Oke, 1, 2, 3. Gimana? Oke. Thank you semuanya yang sudah join. Dadah, you. see you ya. See you Jaga outside. kesehatan semua. Thank you guys, God bless. God God bless bless you. soon ya. Bye Kawan, Daisy, Bye. bye-bye. Bye, God bless. Kalau mau pizza turun ya. Ini diantar room service. Room service ya. Bye. Bye-bye, thank you, boleh live. Bye. Bye-bye. Cetesia naik. Cetesia. Gimana, Bye. Ceo? Kamu room service? Nggak Atau usah. dadah? Bye. Istirahat. Iya. Bye. Bye-bye. Silakan apa ya? Iya. Toiletnya gak ketok fresh memang. Gini. Oh, iya. Saya sekarang bisa ini.